Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengajar bahasa Indonesia. Terlebih dahulu siapkan alat tulis menulisnya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan materinya. Menyajikan atau menulis teks diskusi. Nah, itu adalah materi yang akan kita bahas pada pertemuan ke-9 ini. Nah, menyajikan atau menulis teks diskusi itu kita harus menentukan topik terlebih dahulu, menentukan tujuan, mengumpulkan data, menulis kerangka tulisan, mengembangkan kerangka tulisan. Nah, kalian pasti bingung, apa sih menentukan topik, menentukan tujuan, mengumpulkan data, menulis kerangka tulisan, dan mengembangkan kerangka tulisan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan bahas bersama-sama pembahasan materi yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu menentukan topik. Nah, menentukan topik ini adalah usaha menentukan topik, pilihan topik yang benar-benar dikuasai. Maksudnya kalian harus mengusahakan topik apa yang benar-benar kalian kuasai, yang harus kalian pilih untuk bisa dikembangkan nantinya sehingga bisa menjadi cerita teks yang utuh. Yang kedua adalah menentukan tujuan. Selain menentukan topik, kalian harus menentukan tujuan juga untuk bisa menyelesaikan masalah yang terjadi dengan mempertimbangkan berbagai pendapat, bagian dari pihak pro maupun yang kontra atau setuju dan tidak setuju, agar mendapat jalan keluar terbaik dalam menyelesaikan masalah tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu mengumpulkan data. Nah, mengumpulkan data di sini maksudnya adalah untuk mendukung argumen dari dua sudut pandang pro dan kontra. Data baik berupa fakta, contoh, bukti, atau pendapat pakar perlu dikumpulkan sebanyak-banyaknya agar mampu meyakinkan pembaca. Yang keempat yaitu menyusun kerangka tulisan sebagai acuan pengembangan ide sehingga tidak menyimpang dari kerangka yang telah disusun. Selain itu, menyusun kerangka juga dimaksud agar teks diskusi tersusun secara runut dan sistematis. Maksudnya adalah kalian harus menyusun kerangka tulisannya terlebih dahulu, yang mana lebih awal harus menentukan pendapat. Selanjutnya, bagian kelima yaitu mengembangkan kerangka tulisan. Berdasarkan kerangka tulisan yang telah disusun, dapat mengembangkannya menjadi teks diskusi yang utuh dan lengkap. Itu harus pasti. Kita harus menentukan kelima pokok pikiran yang telah dibahas tadi sebelumnya untuk bisa dikembangkan menjadi sebuah tulisan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang cara menulis teks diskusi. Karena kita tadi sudah bahas pembahasan tata cara menyajikan teks diskusi. Baiklah, kita akan mengetahui selanjutnya cara menulis teks diskusi dan berupa contohnya. Yang pertama, contoh menulis teks diskusi dengan teks makan mie instan dicampur nasi. Nah, terdapat sebuah struktur yaitu pendahuluan. Terdapat topik yang dibahas. Teksnya, contoh teksnya, mie instan termasuk salah satu makanan favorit masyarakat. Iya, saya juga favorit, saya juga suka makan mie instan. Mie cepat saji ini sudah dimasak terlebih dahulu dan dicampur dengan minyak
Untuk menikmatinya cukup dengan menambahkan air panas dan bumbu-bumbu yang sudah ada di dalam paketnya. Begitu praktis dan mudah ya mie instan ini disajikan. Bahkan seringkali mie instan ini disajikan dengan dicampur nasi sebagai pengganti sayur. Oh ya, bisakah? Oke, selanjutnya argumen, gagasan utama, pihak kontra, serta alasan dan bukti pendukung. Contoh teksnya, secara medis, mengonsumsi mie instan yang dicampur nasi dapat meningkatkan risiko diabetes. Meskipun mie instan menawarkan cita rasa yang menggugah selera makan, kandungan nutrisi di dalamnya hampir tidak ada. Mie instan justru mengandung berbagai jenis senyawa yang bisa mengakibatkan munculnya penyakit diabetes. Seringkali mie instan ini disajikan dengan dicampur nasi sebagai pengganti sayur. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke contoh argumen, gagasan utama, pihak yang kontra, serta alasan dan bukti pendukung. Jadi, sekarang kita bahas pihak yang tidak setuju. Contoh teksnya, mie instan juga mengandung lemak. Jenis senyawa tersebut akan meningkatkan tekanan darah dan meningkatkan risiko diabetes. Obesitas merupakan salah satu faktor pemicu munculnya diabetes. Mengingat kadar lemak dalam tubuh kita secara drastis akan menyebabkan resistensi insulin. Padahal insulin sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk mengontrol jumlah gula darah oleh tubuh. Yang tercetak tebal itu adalah kalimat pihak yang kontra dan alasan bukti pendukungnya. Nah, selanjutnya kita bahas pihak yang pro atau pihak yang setuju. Contoh teksnya yang bergaris tebal itu, tak masalah apabila makan mie dicampur nasi karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia yang menganggap nasi sebagai makanan pokok. Selain praktis, mie instan juga bisa menjadi pengganti sayur atau lauk pauk yang bisa dicampur dengan nasi. Selain dapat menghilangkan rasa lapar, mie instan juga bisa menghemat waktu selama tidak disajikan sebagai menu harian. Mie instan bercampur nasi bisa dijadikan menu selingan sehingga tidak memberikan dampak negatif bagi kesehatan. Iya, benar, cocok bagi anak kos-kosan. Oke, selanjutnya kita akan membahas argumen, gagasan utama, pihak yang pro, serta alasan dan pendukung, bukti pendukungnya. Jadi ini adalah contoh teks yang kedua. Sama saja, yang bergaris tebal itu adalah alasan pendukungnya. Tak masalah apabila makan mie dicampur nasi karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia yang menganggap nasi sebagai makanan pokok. Selain praktis, mie instan juga bisa menjadi pengganti sayur atau lauk pauk yang bisa dicampur dengan nasi. Iya, benar. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulan. Nah, bagian kesimpulan di sini, contoh teksnya, kalau memang bahwa makanan mie instan bercampur nasi memiliki risiko terhadap penyakit diabetes, kita memang perlu berhati-hati mengonsumsinya. Kalau hanya sekali mengonsumsi sebagai selingan, mungkin risikonya tidak akan terlalu fatal. Namun kalau terlalu sering, apalagi dijadikan sebagai kebiasaan, kita harus menghindarinya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, betul sekali. Nah, itu adalah pembahasan tentang menulis teks diskusi. Kalian akan mencatat materi yang telah kita
pertemuan selanjutnya. Jadi bukan pada saat ini. Yang kalian kerjakan saat ini adalah mencatat materinya. Oke, semoga pembahasan materi kita hari ini bisa dipahami dengan baik. Dan jika ada pertanyaan, silakan bertanya di grup WA. Dan catatannya jangan lupa kirim di grup Classroom. Serta jangan lupa absen di bawah kolom komentar dengan menulis nama dan kelasnya. Baiklah, sekian pembahasan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga kita semua selalu sehat, tetap menjaga kesehatan, memakai masker jika ingin keluar rumah. Oke, bye-bye.